Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian persamaan linear serentak, itu dengan menggunakan metode iterasi, dengan cara pendekatan dengan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Ya. Ini masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan linear secara simultan atau serentak dengan n variabel bebas x1, x2, x3, x4 dan seterusnya sampai xn ya dengan menggunakan metode iterasi. Itu ada dua nanti, Jacobi dan Gauss-Seidel ya. Pertama kita akan membahas Jacobi dulu, kemudian baru Gauss-Seidel ya. Nah, ini adalah bentuk umum ya, bentuk umum dari persamaan linear serentak ya. Metode iterasi Jacobi ini adalah metode penyelesaian persamaan serentak melalui proses iterasi dengan cara mengubah setiap persamaan menjadi suatu variabel lain dan menjadi bentuk X sama dengan capital TX plus C. Ya. Kelebihannya, langkah penyelesaiannya lebih sederhana dibandingkan dengan metode inverse dan determinan matriks ataupun metode dekomposisi LU. Ya. Tapi kekurangannya, proses iterasinya lambat, ya, terutama untuk persamaan linear serentak order tinggi. Ya. Kemudian metode ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak yang memenuhi persamaan dua ini. Ya. Jadi nilai mutlak dari AII ya, harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah ya, atau sigma dari AIJ ya, di mana J-nya tidak boleh sama dengan I. J sama dengan 1 sampai N. Kita akan jelaskan langsung nanti pada saat pengerjaan contoh soal. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita memeriksa susunan persamaan serentak ya. Apakah memenuhi persamaan 2 atau tidak. Jika memenuhi, maka bisa dilanjutkan dengan langkah yang kedua. Maka jika tidak memenuhi, maka susunan atau letak persamaan diubah sampai dipenuhi syarat pada persamaan 2 ini. Kemudian cara penyelesaiannya, setelah tadi memenuhi syarat, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu menyusun persamaan linear serentak menjadi bentuk X sama dengan capital TX plus C. Misalnya, ini adalah persamaan linear serentak order 3. Ya, A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 sama dengan H1 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing persamaan linear ini, kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan capital T X plus C. Di sini ada 3 variabel X, X1, X2, ya, dan X3. Ya. Di persamaan yang pertama, ya, kita ubah menjadi X1 ya. X1 sama dengan, maka X2 dan X3 bisa pindah ke ruas kanan. Yang menjadi min ya A12 X2 min ya ruas kanan min A13 X3 ya plus H dan dalam kurung ya dibagi dengan A11. X2 ya sama dengan min A21 X1 min ya pindah ke ruas kanan min A23 X3 plus A2 dalam kurung dibagi dengan A21. Sorry, A22. Karena tadi adalah X2. Ya, maka dibagi dengan A22. Demikian juga dengan X3. Ya. Nah, ini akan berubah menjadi bentuk X sama dengan TX plus C. X, ya, X1 sampai X3 sama dengan TX. Ya. Ini adalah TX. Kita lihat di sini. Ini adalah min A12 X2 ya. X1 ya, X1. Ini adalah kalau kita jabarkan ya. Ini persamaan ini ke dalam bentuk matriks ya. TX hasilnya adalah seperti ini. Kita coba lihat di sini. Di sini X2 ya. X2 kemudian X3.
ya, X3. Jadi min A12 ya, min A12 dikalikan dengan X2 ya, dibagi dengan A11 ya. Kemudian min A13 ya, dikalikan dengan X3 ya, dibagi dengan A11 ya. Kemudian plus ya, H1 dibagi dengan A11. Oke. Nah, selanjutnya baris yang kedua. Min ini X1 ya, X1. X1. Berarti min A21 dikalikan dengan X1 ya, dibagi dengan A22. Kemudian di sini X2 nggak ada, berarti 0. Kemudian langsung ke X3 ya. Min A23 ya, dikalikan dengan X3 dibagi dengan A22. Dan seterusnya seperti itu. Jadi bentuk matriks ini ya menunjukkan persamaan X menjadi bentuk X sama dengan Tx ya plus C. Ini adalah X sama dengan Tx ya plus C. Matriks ini ya adalah representasi dari persamaan ini. Jadi persamaan ini. Oke. Kita lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah menentukan titik variabel X awal ya, kemudian melakukan iterasi dengan persamaan yang baru sampai didapatkan nilai variabel X yang sama atau hampir sama. Jadi nilai variabel X-nya konstan, dia tidak berubah. Contoh. Jadilah penyelesaian persamaan serentak di bawah ini dengan metode iterasi Jacobi. Ya, 8x1 plus x2 min x3 sama dengan 8, x1 plus 2x2 plus 9x3 sama dengan 12, x1 min 7x2 plus 2x3 sama dengan min 4. Langkah yang pertama adalah kita memeriksa susunan persamaan serentak. Apakah memenuhi syarat pada persamaan 2 tadi. Ini adalah persamaan 2. Kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini A1AII. Jadi kalau persamaan ya linear ya, persamaan linear serentak ya dengan jumlah variabel 3, maka di sini A11 ya, A22 dan A33. A11. Oke, sebelumnya mungkin kita ubah dulu ya. Di sini adalah koefisien kan ya. A adalah koefisien. Ingat ya, A adalah koefisien. A adalah koefisien. Kita ubah dulu koefisien matriksnya. Ya, persamaannya kita ubah menjadi matriks. Ini adalah matriks koefisien ya, 8 1 min 1, 1 2 9 dan 1 min 7 2. Ya. AII berarti A11, A22 dan A33 ini. 8 2 2 ini. Kita cek apakah AII lebih dari ya sigma total berarti ya AIJ. Berarti J-nya tidak boleh sama dengan I. Berarti J-nya bisa hanya 2 dan 3. Berarti A12 dan A13. A12 adalah 1. Ya, kemudian A13 adalah min 1. 1 tambah min 1, 0. Ya. 8 lebih dari 0. Oke. Kemudian ini A22. A22 apakah lebih besar dibandingkan dengan 1 plus 9? Ya, jawabannya adalah salah. Ya. Maka bisa kita lihat di sini, saya ulangi lagi ya. Jadi A22 ya. Apakah lebih besar dibandingkan dengan 1 plus 9? Jawabannya adalah salah. Maka bisa kita lihat susunan persamaan serentak di atas tidak memenuhi syarat persamaan 2 ini. Maka susunannya harus diubah. Susunan pertama udah oke. Ya, baris pertama udah oke. Berarti tinggal dilukir ya. Persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ya, persamaan ketiga naik ke atas menjadi persamaan kedua ya. Dan persamaan kedua turun menjadi persamaan ketiga. Ya, ini hasilnya seperti ini. Kita coba lihat 8 1 min 1, 1 min 7 2, kemudian 1 2 9. 8 udah oke tadi. Kemudian sini min 7 dimutlakan hasilnya adalah 7.
7 lebih besar daripada 1 plus 2. Oke. Kemudian 9 lebih besar dibandingkan 1 plus 2. Oke juga. Maka susunan ini telah memenuhi persyaratan dari persamaan 2. Kita bisa lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu menyusun persamaan linear serentak menjadi bentuk X sama dengan kapital TX plus C. Dapat di sini. X1 ya, X1 sama dengan min X2 ya. Min berubah menjadi plus ya karena ke kanan, plus X3 plus 8 dalam kurung dibagi dengan 8. X2 sama dengan min X1 ya. Bila cross kanan, min 2X pangkat min 2X3 kemudian min 4 ya dibagi dengan min 7. X3 sama dengan dalam kurung min X1 min 2X2 ya plus 12 dalam kurung dibagi 9 ya. Adalah persamaan X sama dengan TX plus C, maka kita ubah menjadi matriksnya ya. Oke, maaf perlu. Jadi di sini kita gunakan kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan contoh ini. Jadi pertama selanjutnya yaitu kita menentukan titik variabel X awal. Kemudian kita lakukan iterasi dengan persamaan yang baru sampai dapatkan nilai variabel X yang sama atau hampir sama. Misalkan dengan X awalnya adalah 0, 0, 0. Jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Mungkin saya tunjukkan langsung di ekspresi saja ya. Jadi di sini ya. Ini adalah metode iterasi Jacobi. Ini adalah persamaannya tadi ya. Persamaan X sama dengan dx plus C ya. Ini adalah iterasi nilai awal berarti iterasi ke 0 ya, nilai awal inisial 0, iterasi ke 0 berarti 0, 0, 0, ini adalah nilai awalnya. Kemudian kita masukkan persamaan X1 sama dengan apa ini? Min ya, min X2 ya, min X2 plus ya, X3 ya, plus X3 plus 8 dalam kurung dibagi dengan 8. Kemudian yang X2 sama dengan min ya, min X1 ya, min X1 kemudian min 2 kali X3 ya, 2 kali X3 kemudian min 4 dalam kurung dibagi min 7. Kemudian yang X3 sama dengan min X1 ya, min adalah min X3 adalah min X1 sorry ya, min X1 ya, dan min 2 X2 ya plus 12 dalam kurung dibagi dengan 9 ya, dibagi dengan 9. Saya delete semua dulu. Kemudian setelah ini kita tinggal drag ya, blok, kemudian kita drag ya sampai nilai X-nya tidak berubah. Di sini tidak berubah ya, 9 10 tidak ada perubahan, maka kita berhenti di 9 ini. Maka X1 ya, X1, X2 dan X3 sama semua ya, 1, 1 dan 1. Ya, jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. Ya. Kemudian kita lanjutkan langsung ke metode iterasi Gauss-Seidel. Ya. Pada intinya antara metode Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel ini sama ya. Intinya adalah sama dia. Ya, ada persamaannya, syaratnya juga sama syaratnya dengan metode Jacobi. Ya. Langkahnya juga sama, harus menyusun bentuk X sama dengan TX plus C. Ya. Sama dengan TX plus C. Dan juga menentukan titik variabel awal, kemudian dilakukan iterasi sampai mendapatkan nilai variabel X yang sama atau hampir sama. Ini contohnya sama dengan yang Jacobi ya. Contohnya sama dengan Jacobi.
Ya. Ini susunannya sama, susunannya disusun. Ini sama dengan contoh soal yang ada di Jokopi tadi. Nah, penyelesaiannya juga sama. Ya, penyelesaiannya sama. Setelah tadi dicek ya, apakah dia sudah memenuhi persamaan 2 atau belum. Ya, kalau belum diubah susunannya ya. Kalau sudah kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan TX plus C ya. Hasilnya sama tadi ya. Ini sama. Ya, bentuk X sama dengan TX plus C-nya. Oke, saya tunjukkan di Excel langsung. Yang membedakan hanyalah metode iterasinya ya. Cara iterasinya. Kita lihat di sini. Ya. Kalau di sini ya dia menggunakan nilai sebelumnya atau nilai lama semua. Ya. Kita lihat di sini. Untuk iterasi yang kedua dia menggunakan nilai dari iterasi pertama. Ya. Untuk iterasi ketiga dia menggunakan iterasi yang kedua. Nah, bedanya kalau di Gauss Seidel kita lihat di sini. Ini adalah min ya X2 plus X3 plus 8 dibagi dengan 8. Masih sama ya. Tapi untuk yang X2, di sini X2 kan ada min X1. Nah, ini kita pakai ya X1-nya yang di atas, ya X1 yang baru kita pakai. Min X1, min 2, X3. X3 karena belum ada, kita pakai yang lama. Ya, min 4 dalam kurung dibagi dengan min 7. Kemudian dengan X3, X3 ada X1, ada X2. Maka kita pakai semua. Ya, X1 dan X2 yang baru. Ya, kita dapatkan. Kemudian ini baru di drag ya. Di drag. Kita lihat di sini. Ini sudah sama ya nilainya. Yang kita berarti berhenti di sini ya. Kita lihat untuk metode iterasi Gauss Seidel lebih cepat dibandingkan dengan metode iterasi Jacobi. Oke, jadi itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.